Hernando Ari tiba-tiba klarifikasi soal isu pemain titipan yang gagalkan dirinya masuk skuad timnas Indonesia. Coach Fakhri akhirnya buka suara soal isu pemain titipan yang melibatkan dirinya. Tak perlu dipungkiri, sejarah pemain titipan di timnas Indonesia sudah ada sejak dahulu. Mengejutkan, logo Garuda tiba-tiba didaftarkan personal oleh Muhammad Sadat. Ada apa ini? Mohon subscribe channel Timnasku Indonesia agar tidak ketinggalan informasi Timnas Indonesia. Hernando Ari klarifikasi soal isu digagalkan Coach Fakhri. Penjaga gawang timnas Indonesia, Hernando Ari, memberikan klarifikasi terkait isu bahwa dirinya digagalkan oleh Fakhri Husaini karena adanya pemain titipan saat seleksi timnas Indonesia U-Strip 16. Ia menjelaskan bahwa dirinya kalah dari pemain titipan bukan pada seleksi nasional di bawah asuhan Fakhri Husaini, melainkan pada seleksi di tingkat daerah atau kota. Dalam penampilannya di channel YouTube Sport 77 Official yang dipandu oleh Riphan Pradipta dan Pras Teguh, Hernando Ari menceritakan pengalamannya gagal seleksi karena kalah dengan pemain titipan saat bersaing di level daerah atau kota. Sayangnya, cerita ini disalahartikan oleh berbagai akun di media sosial, terutama di platform TikTok. Banyak unggahan yang menyebut Hernando kalah dari pemain titipan di level nasional di bawah penanganan Fakhri Husaini. Hernando Ari, kiper Persebaya Surabaya, membantah isu tersebut dan mencoba meluruskan informasi yang salah. Ia juga menegaskan rasa hormatnya kepada Fakhri Husaini, mantan pelatihnya di Timnas Indonesia U-Strip 16. Selamat malam, saya Hernando Ari ingin mengklarifikasi mengenai potongan video saya yang ramai. Yang saya maksud saat itu adalah ketika saya mengikuti seleksi di tingkat daerah atau kota, bukan seleksi nasional yang dilakukan oleh Coach Fakhri Husaini, tulis Hernando di Instagram Stories-nya. Saya tidak lolos seleksi daerah atau kota untuk Timnas U-Strip 16 yang saat itu dinahodai oleh Coach Fakhri Husaini, bukan seleksi yang dilakukan langsung oleh Coach Fakhri Husaini, lanjutnya. Hernando juga meminta maaf jika terjadi kesalahpahaman dalam ucapannya, terutama kepada Coach Fakhri Husaini. Ia menyatakan rasa hormatnya kepada Fakhri sebagai pelatih yang berjasa dalam mengembangkan dan mendukung kariernya. Semoga kekeliruan ini dapat dipahami dan menjadi catatan bagi kita semua, terutama bagi saya sendiri untuk dapat menyampaikan sesuatu dengan jelas dalam ruang publik agar tidak terjadi kesalahpahaman informasi, tegas Hernando. Fakhri Husaini adalah sosok yang menemukan bakat Hernando Ari hingga menjadi kiper Timnas Indonesia saat ini. Saat Fakhri mengantarkan Timnas Indonesia U-Strip 16 juara Piala AFF U-Strip 16 2018, Hernando Ari adalah penjaga gawang skuad Garuda Asia. Reaksi langsung Coach Fakhri soal permasalahan Hernando Ari. Mantan pelatih Timnas U-Strip 16 Indonesia, Fakhri Husaini, buka suara mengenai komentar penjaga gawang Timnas Indonesia, Hernando Ari, yang mengungkapkan pengalamannya gagal menembus tim merah putih karena adanya pemain titipan. Belakangan ini, Hernando Ari menceritakan bahwa dirinya pernah gagal seleksi untuk Timnas U-Strip 16 Indonesia. Penjaga gawang Persebaya Surabaya ini mengungkapkan bahwa ia tidak lolos karena ada pemain titipan yang menyebabkan dirinya tidak terpilih. Pernyataan Hernando ini membuat banyak orang menyoroti Fakhri Husaini karena dianggap pemain titipan tersebut terjadi saat Fakhri melatih Timnas U-Strip 16 Indonesia. Namun Hernando menjelaskan lebih lanjut bahwa pemain titipan yang dimaksud tidak terjadi di bawah kepemimpinan Fakhri. Hernando menegaskan bahwa kegagalannya dalam seleksi terjadi di tingkat daerah, di mana seleksi tersebut dilakukan oleh orang-orang di daerah, bukan langsung oleh Fakhri Husaini. Hernando menjelaskan bahwa Fakhri tidak melakukan seleksi langsung di daerah, sehingga tidak ada keterlibatan Fakhri dalam kejadian tersebut. Dalam klarifikasinya di Instagram Stories pada Rabu, 19 Juni 2024,
Hernando menyampaikan, "Yang saya ingin sampaikan ialah, saya tidak lolos dalam seleksi daerah kota untuk Timnas U16 yang saat itu dinakodai oleh Coach Fakhri Husaini. Bukan saya tidak lolos dalam seleksi yang dilakukan langsung oleh Coach Fakhri Husaini." Hernando juga meminta maaf jika ada pihak yang merasa tersinggung dengan pernyataannya, terutama kepada Fakhri Husaini. Menanggapi klarifikasi ini, Fakhri Husaini mengucapkan terima kasih kepada Hernando Ari. Menurut Fakhri, penjelasan Hernando sangat penting dan baik untuk semua pihak agar tidak terjadi kesalahpahaman di masa depan. "Terima kasih Hernando untuk klarifikasinya," kata Fakhri Husaini. Ia juga menyatakan bahwa Hernando Ari dan beberapa pemain lain seperti Bagas Kaffa, Bagus Kahfi, dan Fajar Faturrahman adalah pilihan terbaiknya saat melatih Timnas U16 Indonesia. Fakhri menambahkan bahwa pemain-pemain tersebut telah membuktikan diri sebagai andalan Timnas Indonesia, termasuk saat mereka membawa Timnas U16 Indonesia juara Piala AFF U16 2018. Sejarah pemain titipan di Timnas Indonesia. Isu pemain titipan sering menjadi perbincangan dalam sepak bola Indonesia. Pemain titipan adalah pemain yang diduga masuk tim bukan karena kemampuan, tapi karena koneksi atau rekomendasi. Hal ini merugikan pemain berbakat yang berusaha keras. Penjaga gawang Timnas Indonesia, Hernando Ari, baru-baru ini mengklarifikasi bahwa ia tidak digagalkan oleh Fakhri Husaini karena pemain titipan di seleksi nasional. Ia menjelaskan bahwa dirinya kalah dari pemain titipan pada seleksi di tingkat daerah atau kota, bukan di bawah asuhan Fakhri Husaini. Klarifikasi ini muncul setelah banyak akun media sosial, terutama TikTok, menyalahartikan ceritanya. Hernando menegaskan rasa hormatnya kepada Fakhri Husaini dan meminta maaf atas kesalahpahaman yang terjadi. Fakhri Husaini adalah pelatih yang berperan penting dalam karier Hernando, mengantarkan Timnas Indonesia U16 menjuarai Piala AFF U16 2018 dengan Hernando sebagai penjaga gawang. Isu pemain titipan sudah lama ada di sepak bola Indonesia. Praktik ini dianggap menghambat kemajuan sepak bola nasional karena mengabaikan talenta sejati. Federasi Sepak Bola Indonesia (PSSI) dan pelatih sering menghadapi tekanan dari berbagai pihak yang memiliki kepentingan. Untuk mengatasi masalah ini diperlukan transparansi dalam proses seleksi pemain. Pembentukan komite independen, audit rutin, dan penegakan kode etik bisa menjadi solusi. Edukasi kepada publik tentang pentingnya seleksi yang adil juga perlu digalakkan. Kisah Hernando Ari mengingatkan kita tentang pentingnya menjaga integritas dalam olahraga. Sepak bola Indonesia bisa berkembang lebih baik jika semua pihak mendukung pemain berdasarkan kemampuan dan kerja keras, bukan koneksi. Prestasi yang diraih akan mencerminkan kualitas dan dedikasi seluruh pemain dan tim. Logo Garuda di jersey Timnas Indonesia didaftarkan personal. Logo Garuda yang ada di jersey Timnas Indonesia ternyata didaftarkan secara pribadi oleh pemilik Erspo, Muhammad Sadat. Hal ini menjadi topik hangat di kalangan pecinta sepak bola Indonesia. Isu ini muncul dari penelusuran oleh Mebiso, sebuah platform untuk pencarian dan perlindungan merek. Mereka menemukan bahwa logo Garuda di jersey terbaru Timnas Indonesia didaftarkan atas nama Muhammad Sadat, bukan PSSI. Proses pendaftaran logo tersebut berstatus TM pelayanan teknis di kelas merek 25. Pendaftaran ini diterima pada 22 Januari 2024. CEO Mebiso Hesti Rosa mengungkapkan bahwa beberapa aset PSSI sudah dilindungi mereknya. Beberapa aset PSSI yang sudah dilindungi mereknya antara lain logo resmi PSSI, logo Garuda, logo fanbase Timnas, dan logo resmi Timnas Indonesia, kata Hesti Rosa. Seperti dikutip dari situs RRI pada Rabu, 19 Juni 2024. Hesti juga menambahkan bahwa logo yang terdapat di jersey lama sudah didaftarkan oleh PSSI. Namun logo Garuda di jersey baru didaftarkan oleh Muhammad Sadat, pemilik brand Erspo, yang merupakan apparel resmi jersey Timnas Sepak Bola Indonesia. Pertanyaan yang muncul dari temuan ini adalah apakah pendaftaran logo
Garuda oleh Muhammad Sadat melanggar hukum. Meskipun belum ada jawaban pasti, isu ini menyoroti pentingnya transparansi dan kejelasan dalam pendaftaran merek untuk aset-aset penting seperti logo tim nasional. Penemuan bahwa logo Garuda di jersey Timnas Indonesia didaftarkan secara pribadi oleh pemilik Erspo, Muhammad Sadat, mengejutkan banyak pihak. Meskipun PSSI sudah melindungi beberapa asetnya, situasi ini menunjukkan perlunya penjelasan lebih lanjut mengenai pendaftaran dan kepemilikan merek untuk menghindari kesalahpahaman dan potensi masalah hukum di masa depan.